Oke, selamat datang di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Ketemu lagi kita di channel ini. Hari kali ini kita akan membahas tentang logaritma, salah satu bab yang merupakan kelanjutan dari bab eksponen yang tentunya sangat berkaitan erat dengan logaritma, dan ini akan sangat membantu bagaimana kita dapat memanipulasi bentuk-bentuk logaritma, persamaan-persamaan logaritma, dan aplikasinya tentunya. Oke, baiklah, kita langsung mulai saja bahwa kita mengenal operasi dalam matematika itu ada 4, ya, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, lalu perkalian, dan pembagian. Ya, jadi ada 4. Ini adalah operasi utama yang selalu ada di dalam setiap operasi aljabar, termasuk juga nanti di dalam logaritma. Di dalam logaritma nanti akan kita kenal sifat-sifat di dalamnya, yang tentunya ada sifat jumlah, sifat pengurangan, sifat perkalian, dan sifat pembagian. Namun kita tinjau terlebih dahulu sifat dasar ini. Semisal kalau kita menyelesaikan persamaan dalam bentuk penjumlahan seperti ini, X tambah 2 sama dengan 7, maka untuk mendapatkan X kita lakukan operasi inverse-nya, penjumlahan diselesaikan dengan pengurangan, ya. Kemudian kita selesaikan. Yang kedua, kalau kita melakukan pengurangan seperti ini, mungkin contoh yang lain ya, X min 3 sama dengan 2, maka pengurangan diselesaikan dengan penjumlahan. Begini ya. Ya, kita dapatkan sama dengan 5. Yang ketiga, kalau persamaan itu dalam bentuk perkalian, semisal 2X sama dengan 10, maka perkalian diselesaikan dengan operasi inverse-nya, yaitu pembagian, ya, sama dengan 5. Dan yang keempat, operasi pembagian, misalnya X per 5 sama dengan 10, maka X sama dengan operasi pembagian diselesaikan dengan perkalian, yaitu 10 kali 5 sama dengan 50. Nah, ini operasi dasar dalam aljabar. Nah, di bab sebelumnya, di bab eksponen, mungkin nanti yang belum melihat tentang bentuk eksponen dapat melihat di link di deskripsi, atau nanti saya tampilkan di pojok kanan atas. Bentuk eksponen ini kita bagi dua dulu ya. Bentuk eksponen semisal 2x 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari bentuk eksponen ini muncul 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa pangkat 3 sama dengan 8? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, walaupun kita tahu jawabannya 2 ya,
Untuk mendapatkan ini, kita tulis misalnya dalam bentuk variabel begini ya, seperti persamaan dalam aljabar. Maka untuk mendapatkan X, 8 dikerjain oleh 3 dengan satu operasi yang disebut penarikan akar. Ya, jadi akar pangkat 3 dari 8. Ini sama dengan 2. Ini pertanyaan yang pertama. Sehingga kita menemukan bentuk akar. Nah, pertanyaan yang kedua adalah 2 pangkat berapa sama dengan 8? Nah, kita tulis dalam bentuk persamaan 2 pangkat X sama dengan 8. Berapakah X? Untuk mendapatkan X, 8 ini dikerjain oleh 2 oleh suatu operasi yang namanya logaritma. Ya. Jadi untuk mendapatkan X, 8 dilogaritmakan dengan bilangan pokok 2. Sehingga X kita dapatkan sama dengan 3. Nah, kenapa hasilnya 3? Ya, kita lihat ini 3. Tapi nanti kita lihat di sifat. Nah, dalam penulisannya logaritma ini ditulis sebagai A log B. Ya, B ini disebut numerus. A ini disebut bilangan pokok. Ya, bilangan pokok. Nah, bilangan pokoknya ini ada syaratnya bahwa A tidak boleh sama dengan 1, tidak berlaku untuk A sama dengan 1, dan A harus lebih dari 0. Ya, A lebih dari 0. Tidak boleh 0 berarti. Tidak boleh 0, tapi lebih dari 0. Pecahan boleh, setengah, sepertiga, dan seterusnya. Untuk numerus syaratnya harus positif. Ya, harus positif. Tidak boleh 0. Ya, tidak boleh 0. Pecahan boleh. Ya, ini notasi seperti ini itu kenapa ditulis logaritma? Ini didedikasikan pada seorang yang bernama Al-Khawarizmi yang hidup pada abad ke-8 sampai pertengahan abad ke-9, ya, dari 780 sampai 850. Orang ini bernama lengkap Muhammad Musa Al-Khawarizmi yang lahir di Uzbekistan, dulu termasuk wilayah Uni Soviet. Ya, kita lanjutkan. Untuk sifat dalam logaritma kita temukan ada 8. Ya, ada 8 sifat. Nah, sehingga di eksponen juga ada 8 sifat. Ya. Di eksponen ini ada 8 sifat. Di logaritma juga ada 8 sifat. Di eksponen kita sudah mengenal ada 4 sifat tunggal dan ada 4 sifat majemuk. Ada singular, ada plural. Ya, nah yang majemuk ini adalah operasi. Ya, ada operasi, tambah kurang kali bagi. Nah, begitu juga di logaritma ada 4 juga. Ada 4 juga yang tunggal dan ada 4 juga yang sifatnya operasi atau majemuk.
Nah, di antara keduanya ini ada satu sifat lagi yang disebut dengan sifat ekuivalen. Ya, ekuivalen itu kesetaraan. Jadi untuk dua bab ini kita sebut mereka ini mempunyai sifat 818. Bukan 212 ya, tapi 818. Nah, sifat ekuivalennya adalah jika sebuah logaritma A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Maksudnya, tadi kan dari awal kita lihat bahwa 2 log 8 sama dengan 3 dapat diubah menjadi bentuk eksponen sehingga menjadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. Atau sebaliknya, boleh juga nulisnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi numerus itu adalah hasil perpangkatan bilangan pokok dengan hasil. Ya, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Numerus adalah bilangan pokok dipangkatkan dengan hasilnya ini. Nah, ini jembatan perubahan dari bentuk logaritma ke bentuk eksponen dan sebaliknya dari bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Nah, semisal kita dapatkan 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka sebaliknya ya, 2 log. Basisnya kan bilangan pokoknya 2, jadi bilangan pokok logaritmanya 2, hasilnya itu numerus 8 sama dengan 3. Jadi pangkat ini adalah hasil dari 3. Nah, mungkin bentuk berikutnya, kalau bentuk lain misalnya 5 pangkat 2 kan 25. Bisa kita rubah atau kita ekuivalenskan dengan logaritma, bentuk logaritma sehingga menjadi 5 log 25 sama dengan 2. Nah, kita tahu 25 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi kalau kita ganti 5 log 5 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, dari sini muncul sifat dasar. Sifat yang pertama, ya, sifat yang pertama. Atau saya menyebutnya sebagai sifat dasar. Nah, sifat dasar ini termasuk kategori sifat tunggal, ya, termasuk kategori sifat tunggal. Sifatnya begini, kalau A log A, ini kan pangkatnya 1. Pangkatnya 1 berarti sama dengan 1. Lalu kalau pangkatnya 2, kalau A-nya pangkat 2, maka sama dengan 2. Dengan syarat basis atau bilangan pokok logaritma sama dengan bilangan pokok numerus. Ya, bilangan pokoknya sama. Jadi kalau nanti ketemu 2 log 2 pangkat 3, ya 3. Kalau ketemu 2 log 2 pangkat 5, ya 5. Nah, ini sifat dasar. Nah, dalam perhitungannya nanti misalnya 2 log setengah. Nah, 2 log setengah, kita tahu setengah itu adalah 2 pangkat negatif 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1. 2 log akar 2. Nah, kita tahu
akar 2 itu adalah 2 pangkat setengah. Berarti hasilnya setengah. Ini sifat dasar. Ya. Jadi sifat dasarnya secara umum bisa kita tulis A log A pangkat N sama dengan N. Ya. A log A pangkat N sama dengan N, dengan syarat basis atau bilangan pokok numerus sama dengan bilangan pokok logaritma. Nah, ini sifat ini dapat dikembangkan lebih lanjut kalau masing-masing mempunyai pangkatnya bisa dibagikan. Ya, misalnya A pangkat N ini merupakan basis atau bilangan pokok dari logaritma A pangkat M. Ya, sama-sama punya pangkat, maka hasilnya M per N. Ini sifat, ya kalau boleh kita bilang ini advance-nya, ya, pengembangan lebih lanjut dari sifat dasar ini, ya, dari sini ke sini. Ya, sehingga kalau kita ingin menyelesaikan 8 log 32, nah kita susah kan kalau mencari 32 itu 8 pangkat berapa? Sulit ya untuk menemukan 8 pangkat berapanya. Tapi kalau kita rubah 8 itu adalah 2 pangkat 3, sementara 32 itu adalah 2 pangkat 5, nah berarti hasilnya adalah 5 per 3. Ya, jadi basis atau bilangan pokok dari numerus adalah 2, bilangan pokok dari basis dari bilangan pokoknya logaritma juga 2. Sehingga pangkatnya yang di numerus bisa kita bagikan dengan pangkat yang di bilangan pokok dari logaritma. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi nanti dijelaskan pada sifat berikutnya. Nanti di belakang kita akan ketemu dengan satu sifat yang namanya sifat kutu loncat. Ya, kutu loncat. Ya, nanti di sifat yang ketiga, ya, untuk dapat menunjukkan kenapa ini bisa jadi seperti ini. Jadi mereka saling menjelaskan. Next, untuk yang kedua, sifat yang kedua adalah sifat pangkat. Nah, sifat pangkat ini kita tahu kalau kita perhatikan di ekuivalensi 2 log 8 itu kan sama dengan 3. Sehingga dapat dirubah dalam bentuk eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 3 ini kan berasal dari sini, yang hasilnya sama dengan 2 log 8. Sehingga ini bisa kita tulis 2 pangkat 3, 3-nya diganti dengan 2 log 8. Ya, 2 log 8 sama dengan 8. Nah, ini sifat pangkat, ya. Sifat pangkat yang dapat kita tulis secara umum yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Ya, A log B, A pangkat A log B sama dengan B. Ya, semisal kalau kita ingin menghitung 2 pangkat 2 log 7, berarti hasilnya 7.
5 pangkat 5 log 6. 6. Ya, 5. Ini 2-nya bisa dikurung, 5 bisa dikurung. Atau bisa juga 3 dikurung begini ya. Terus pangkat 3 log 11. Berarti sama dengan 11. Nah, lalu sifat ini juga ada advance-nya, ya, pengembangan lebih lanjut, yaitu apabila bilangan eksponennya basisnya sama. Ya, jadi kalau ini sama-sama A tapi ada pangkatnya, lalu logaritmanya juga ada pangkatnya, log B, maka hasilnya B pangkat M per N. Ya, semisal 27. Ya, kalau kita mau contoh ya, contoh 27 pangkat 81 log 5. Ya. Nah, kita samakan basisnya. Jadi harus mereka berasal dari habitat yang sama. 27 itu kan 3 pangkat 3, 81 itu 3 pangkat 4 log 5. Nah, jadi 3 pangkat 4 log 5 itu merupakan pangkat dari 3 pangkat 3, merupakan pangkat dari 27. Nah, kalau kita sudah dapatkan basis di eksponennya, maksudnya bilangan pokok eksponennya 3, di sini basisnya juga 3, jadi sama-sama 3, maka pangkat yang di bawah bisa dibagi dengan pangkat yang di atas. Jadi 5 pangkat 3 per 4. Ya, ini expand dari bentuk pangkat. Ya. Nah, berikutnya kita lihat pangkat sifat yang ketiga, yaitu sifat kutu loncat. Nah, ini sifat kutu loncat ini banyak dipakai. Ya, kenapa saya beri nama kutu loncat? Karena ini pangkat itu kan nulisnya kecil dan pangkatnya bisa loncat ke depan. Makanya saya namakan sifat. Kalau di buku nggak ada ya sifat, tidak ada penamaan seperti ini, sifat dasar, sifat pangkat, sifat kutu loncat di dalam logaritma, ya. Jadi yang tadi ini sifat pangkat di dalam logaritma ini, ya, sifat pangkat yang ada di dalam logaritma, bukan yang ada di eksponen, ya. Sifat pangkat di dalam bentuk logaritma. Nah, ini di buku pegangan kalian tidak ada penamaan seperti ini. Jadi ini kesepakatan kita aja untuk memudahkan kita mengidentifikasi sifat mana yang dipakai ketika kita menyelesaikan soal. Nah, sifat kutu loncat ini karena ada kutu yang meloncat. Ya, yang saya maksud kutu itu pangkatnya. Jadi, nah, kenapa sifat ini bisa seperti ini? Kita ambil dari penulisan ekuivalen lagi ya. Jadi kalau kita punya A log B sama dengan M, maka dapat dirubah menjadi bentuk eksponen B sama dengan A pangkat M. Begitu kan? Equivalence. Nah, kalau B ini kita pangkatkan N, sama-sama kita pangkatkan N, baik di ruas kiri, maka ruas kanan juga harus dipangkatkan N. Ya, sehingga bentuk ini menjadi B pangkat N, ini A pangkat MN. Pangkat di dalam dengan di luar dikali. Nah, sekarang
ruas kiri dan ruas kanan kita logaritmakan dengan basis A, ya. Jadi ruas kiri dilogaritmakan dengan basis A, di ruas kanan juga kita logaritmakan dengan basis A. Nah, sehingga kita dapatkan untuk ruas sebelah kanan, sisi sebelah kanan ini kan logaritma dasar, ya, sama A, berarti sama dengan M kali N. Ya, ini hasilnya M kali N karena sifat dasar. Nah, sementara M ini adalah ini. Ya, M ini adalah A log B. Jadi kalau kita kembalikan, ini kita nulisnya dipindahin ya, N, M. Ya, N-nya di depan, M-nya di belakang. Boleh kan? Sifat komutatif dalam perkalian. Sehingga kita dapatkan, nah ini kita bagi dua, kita dapatkan A log B pangkat N sama dengan N dikali M. Nah, M-nya adalah A log B. M-nya adalah A log B. Nah, sehingga kita dapatkan sifat ini. Sifat A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, kalau di sini kan A log P pangkat N sama dengan N kali A log P. Jadi ini yang saya sebut kutu, N ini kutunya loncat ke depan, cet gitu. Ya, jadi N-nya ada di depan. Nah, yang tadinya di sini pindah ke depan. Nah, contohnya, ya kalau misalnya kita punya 2 log 3 pangkat 5. Nah, 5-nya boleh ke depan. 5 log 2 log 5 kali 2 log 3. Seperti itu, ya. Contoh lain misalnya 3 log 3 pangkat 5. Jangan pangkat 5, 3 pangkat 4. Nah, sama dengan 4 kali 3 log 3. Nah, 3 log 3 ini kan 1. 3 log 3 kan 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ini kalau kita pakai kutu loncat, tapi pakai sifat dasar kan kita udah lihat ini basisnya sama. Kalau 3 log 3 basisnya sama, berarti hasilnya langsung aja 4. Ya, jadi pakai sifat dasar. Nggak usah pakai kutu loncat. Jadi pakai kutu loncat itu apabila basisnya sama. Basisnya berbeda. Kalau sama, kita pakai sifat dasar. Oke, mungkin tidak kita selesaikan sampai di sini. Kita tidak berlama-lama sampai sifat ke-8. Nanti kita lanjutkan pada part kedua, sekaligus nanti juga mungkin di part ketiga untuk contoh-contoh soalnya. Ya, demikian saja dahulu. Kita cukup sampai 3 sifat ini saja. Sampai ketemu pada part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak sajian ini. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Salam bahagia.